Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita bersama-sama sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sampai hari ini, detik ini, kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga rasa syukur kita ini Allah jadikan kita sebagai tambahan. Allah akan berikan tambahan bagi kita semuanya atas nikmat-nikmatnya yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya, selalu bersemangat untuk melanjutkan dakwahnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan kajian yang sebelumnya, namun pas kita pilih tema yang sesuai, yang aktual gitu. Bapak Ibu semuanya, kita hari ini ada di bulan Rabiul Awwal. Di bulan yang tidak boleh kita lupa sama sekali. Bulan yang seharusnya kita membuat kita kaum muslimin, bulan yang saatnya untuk bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Nikmat apa itu Bapak sekalian? Nikmat apa? Dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena Allah telah berikan kemuliaan bagi kita semuanya berupa Al-Quran dan juga rahmatnya. Kita telah diberikan dua nikmat yang besar. Jadi nikmat itu ada yang besar Bapak sekalian. Nikmat yang paling besar nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi kita akan jadi apa ini Bapak Ibu sekalian? Akan jadi makhluk yang Allah yang hina. Maka nikmat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang sangat besar, yang hendaknya kita semuanya bergembira atas nikmat itu. Fabidzalika, karena nikmat ilmu, nikmat Al-Quran, nikmat lahirnya Nabi Muhammad, hendaklah kita bergembira. Maka alhamdulillah di daerah-daerah kita masih digelorakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Harus selalu kita hidupkan Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pembenci. Seringkali ada satu kelompok yang justru tidak suka diadakan peringatan Maulid. Jadi, ini adalah sesuatu yang aneh. Bapak Ibu semuanya kalau ditanya, kalau Bapak Ibu punya lahir anak atau cucu, senang atau tidak Bapak Ibu semuanya? Senang atau tidak? Alasannya kenapa senang? Padahal anak kita, cucu kita belum tentu baik gitu. Sama kita kan ada lahir anaknya nakal, anaknya tidak berbakti, ngelawan orang tuanya. Lagi viral ini Bapak Ibu semuanya, kalau artis itu ada yang anaknya ngelawan ibunya gitu. Auzubillah. Kita saja yang punya anak, diberikan nikmat Allah lahir seorang anak, kita berbahagia. Apalagi lebih-lebih lagi lahirnya Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas kemuliaannya, kemanfaatannya. Maka hendaklah aneh kalau kita justru tidak bergembira. Ada orang lain yang bergembira, ngadain peringatan justru malah dicela. Ini perbuatan yang aneh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam sebuah hadis itu disebutkan iblis itu pernah menjerit saking merasa sangat bersedih, merasa kesedihannya sangat mendalam. Anna iblis ranna arba'ur rannat. Jadi sesungguhnya iblis itu, bahwasanya iblis pernah menjerit
4 kali jeritan, menunjukkan bahwa dia sangat sangat bersedih yang mendalam, berteriak dia, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu hina lu'ina wa hina uhbita. Jadi yang pertama hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia adalah hamba yang disayang Allah, diberikan posisi yang tinggi, pimpinannya menjadi rajanya para malaikat, kedudukannya di surga gitu. Tapi tiba-tiba melawan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Diperintahkan Allah tapi membantah. Ini Bapak Ibu semua disuruh bersujud, hormat kepada Adam, menolak. Sekali menolak. Allah tentukan apa? Laknat iblis. Maka ia menjerit dengan jeritan yang bentuk kesedihannya yang luar biasa. Wahina uhbita, dan menjerit yang kedua kalinya ketika diusir dari surga. Diusir iblis, diusir di surga, menjerit yang begitu menunjukkan kesedihan, nangis sampai menjerit-jerit. Yang ketiga ini hina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad lahir. Jadi iblis bersedih, sedihannya sangat bersedih gitu, sampai menjerit-jerit. Itu ketika Nabi lahir. Jadi maka kita harus tunjukkan kita berbeda dengan iblis. Nabi Muhammad lahir, justru kita bergembira, bersenang-senang, bahkan memperingatinya setiap tahun, memperingatinya kadang setiap hari Senin. Ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan banyak bersalawat dan lain-lain. Yang keempat, hina unzila suratul Fatihah, ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Jadi iblis itu menjerit. Maka Al-Fatihah adalah surat yang istimewa. Surat yang paling istimewa itu adalah suratul Fatihah. Kalau kita baca, pasti iblis akan bersedih, karena Allah akan isinya bahwa ini ada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah dan memohon hanya kepada Allah, memohon jalan-jalan yang lurus, usaha kita untuk mengikuti siratal ladzina an'amta, berusaha kita agar selalu berjalan di jalannya para ulama, para anbiya, orang-orang yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rabiul Awal, mari selalu kita bangun kegembiraan kita untuk menghormati, memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan contoh apa? Tentu saja dengan banyak bersalawat, dengan banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Satu lagi nih Bapak Ibu semuanya, istilah menghidupkan sunnah Nabi. Jadi di tengah-tengah kita masyarakat Indonesia, istilah sunnah itu sesuatu yang alhamdulillah banyak orang yang kenal istilah ini. Ini adalah istilah yang baik dan tidak hanya sekelompok masyarakat, tapi sudah meluas. Cuma hanya saja ini Bapak Ibu semuanya, istilah ini seringkali mengalami distorsi, penyalahgunaan istilah ini. Penggunaannya salah, penggunaannya tidak tepat. Sesuatu yang baik mungkin boleh dipakai, tapi kalau ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, maka bisa jadi ini justru menjadi masalah. Ada orang yang saking senangnya istilah sunnah ini kan sesuatu yang baik, sampai ngasih label nama-nama warung. Ada warung namanya warung sunnah, ada laundry tapi laundrynya laundry sunnah. Mungkin bikin kos-kosan sunnah. Kalau mungkin sekedar nama tidak menjadi masalah. Yang terjadi Bapak Ibu semuanya, istilah ini seringkali mengalami distorsi, penyalahgunaan, tidak tepat menggunakannya. Sunnah, Bapak Ibu semuanya, istilah sunnah itu ada empat jenis. Ada sunnah dalam ilmu hadis, ada sunnah dalam ilmu akidah,
ada sunnah dalam ilmu fikih, ada sunnah dalam ilmu usul fikih. Maknanya bermacam-macam. Kalau menggunakan sunnah dalam ilmu hadis, maka segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, perilaku Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, akhlak Nabi, namanya sunnah. Jadi Nabi berbuat apa, berlaku apa, itu kalau dalam ilmu hadis namanya sunnah. Nanti ada sunnah qauliyah, sunnah takririyah, sunnah af'aliyah. Ada sunnah dari segi ilmu fikih. Kalau sunnah dalam ilmu fikih adalah hukum sesuatu itu boleh dikerjakan, sesuatu yang dianjurkan oleh agama, tetapi penganjurannya tidak keras, tidak wajib gitu ya. Sunnah misalnya ada sholat sunnah qobliyah, sesuatu yang dianjurkan Nabi apabila dikerjakan, sunnah qobliyah subuh apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan dosa atau tidak Bapak Ibu semuanya? Dosa atau tidak? Tidak berdosa. Ya rugi, tidak menggunakan kesempatan gitu, tapi tidak berdosa. Ada sunnah dalam hal ilmu usul fikih. Nanti usul fikih itu sunnah, maksudnya sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi para ahli usul itu, para ahli fikih itu kalau ketetapan pada usul fikih ini sumber setelah Al-Quran, kalau nggak ketemu apa nih carinya? Namanya sunnah. Ada yang ketiga tentang akidah. Jadi segala sesuatu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, keyakinan, perbuatan, dan keyakinan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya ini apa Bapak Ibu semuanya? Masalahnya yang pertama, terjadi labelisasi dan monopoli. Ada sekelompok tertentu yang melabeli dirinya sunnah, yang kelompok itu aja gitu. Kalau yang lain selain dia dianggap tidak sunnah. Nah, ini yang salah. Yang kedua, selain dilabeli saja kelompok selain dia bukan sunnah, akhirnya berarti ahli neraka. Kadang dan maknanya dibalikkan kepada makna akidah tadi, sunnah dalam makna akidah. Dua, penyempitan makna. Orang taunya sunnah kadang berjenggot, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Seringkali dimaknai disempitkan maknanya, sunnah itu ya berjenggot, celananya harus di atas mata kaki. Padahal sunnah itu luas, sunnah itu ya harus pakaian jubah. Ini namanya penyempitan makna sunnah Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga orang-orang yang tidak berjenggot, yang pakainya tidak di atas mata kaki, ini dianggapnya itu adalah sunnah dalam hal akidah tadi, padahal itu fikih, hukumnya sunnah. Sehingga yang terjadi apa? Oh, itu ahli neraka berarti. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena dilabelisasi, termasuk masjidnya, oh masjid At-Taqwa masjid sunnah, oh ustadznya ustadz sunnah. Kalau tidak ustadz sunnah, tidak masjid sunnah, tidak mau ke masjid itu, tidak mau mendengarkan ustadz itu. Ini namanya monopoli, labelisasi, dilabel, disempitkan maknanya. Jadi sunnah tidak disempitkan maknanya. Pakaian yang sunnah itu Bapak Ibu semuanya, pakaian yang sunnah itu tidak harus yang pakai jubah. Tapi dalam Islam itu pakaian sunnah itu adalah semua yang menutup aurat dan sesuai dengan masyarakat sekitar, itulah sunnah, malah sunnah Rasul. Jadi kalau kebiasaan masyarakat sini pakainya seperti apa, pakai sarung, pakai peci hitam, sudah sesuai kita pakaiannya pakaian seperti itu, yang namanya justru ini adalah pakaian sunnah. Kalau pakaian saya kok berbeda, supaya saya dianggap yang berbeda, aneh dianggap di masyarakat itu, justru itu namanya pakaian syuhrah, berpakaian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Jadi kalau kita ke Jogja, orang pakai batik, pakai blangkon, mungkin. Kalau kita ke sana kita pakai itu, justru itu pakaian sunnah namanya.
menutup, ya menutup aurat yang penting, kemudian mengikuti masyarakat sekitarnya. Jadi sunnah tidak harus pakai seperti pakaian jubah, harus pakai yang seperti itu, pakaian ala-ala Pakistan gitu. Bahkan Rasulullah melarang orang berpakaian syuhroh. Orang-orang yang nanti berpakaian syuhroh, pakaian yang agak membedakan dirinya supaya dianggap berbeda, supaya dianggap wow di tengah-tengah masyarakat, justru itu nanti akan di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipakaikan pakaian kehinaan nanti di akhirat. Ini jamaah sekalian, maka di bulan Maulid ini mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kita tempatkan maknanya yang tepat, gitu ya. Ada penyempitan makna ahlu sunnah wal jamaah juga seperti itu tadi. Wah, masjid ini masjidnya At-Taqwa, saling ngeklaim nih. Masjid At-Taqwa itu kalau sholat Jumat adanya 2 kali. Itu tidak sunnah Rasul. Pada zaman Nabi adanya sekali. Ini namanya penyempitan makna ahlu sunnah wal jamaah. Padahal itu adalah khilafiyah, karena pada masa sahabat Nabi sholat Jumatnya adanya 2 kali. Setelah sholat ya kita disunahkan zikir. Wah, itu habis sholat ada zikir keras dibacanya. Membaca zikir setelah sholat itu sunnah, dengan suara keras maupun suara lembut. Pada masa Nabi sampai bergoyang-goyang. Sahabat Nabi itu kalau zikiran kenceng, suaranya kenceng. Nah, ini jangan sampai kita disempitkan maknanya. Kalau habis sholat itu ya diem aja sendiri-sendiri zikirnya, bukan seperti itu. Itu namanya penyempitan makna ahlus sunnah wal jamaah. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kita tempatkan pemahaman yang benar bahwa sunnah Rasul adalah memang yang ditempatkan pada makna sunnah yang benar. Gitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya bacakan kitab Nasaihul Ibad ini. Ini temanya masih berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatus saminah, nasihat yang ke-8. An jumhuril ulama ay aksarihim rahmatullahi alaihim ajma'in annallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin akramuhu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i war ridha. Jadi nasihat ini datang dari mayoritas para ulama. Jadi kebanyakan para ulama mereka memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwasanya annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akrama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Muhammad. Bi khamsi karamatin, dengan 5 keramat, dengan 5 kemuliaan. Jadi Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kemuliaan. Ini nanti terkait dengan kenapa Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu semuanya, tidak bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, tidak bulan Muharram, tidak Zulhijjah, tidak Dzulqa'dah. Ini karena pengen menunjukkan bahwa Nabi adalah sosok yang mulia. Kemuliaan Nabi bukan karena bulannya yang mulia, tapi justru dengan Nabi Muhammad bulan itu malah menjadi mulia. Rabiul Awal menjadi mulia karena kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Maka di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan 5 kemuliaan. Bil ismi, yang pertama dengan namanya, dengan nama, wal jismi, dengan hal jisimnya, tubuhnya, wal ata'i, kemudian dalam hal pemberian, wal khata'i,
dalam hal kesalahan, waridho dalam hal ridho. Jadi dikasih 5 kemuliaan, namanya, badannya, tubuhnya Nabi, kemudian pemberian kepada Nabi Muhammad, kemudian kesalahan Nabi dalam hal kesalahan, nanti ada dijelaskan setelah ini, dalam hal ridho. Yang pertama, ammal ismu fanadahu birrisalati walam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya'i alaihi salam. Misal Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairihim. Yang pertama, Nabi Muhammad dimuliakan namanya dalam hal memanggilnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan birrisalati, dengan sebutan Rasul. Walam yunadi bil ismi, tidak dipanggil dengan namanya sebagaimana seluruh nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu semuanya, Allah itu kalau memanggil Nabi Muhammad tidak namanya, tidak ya Muhammad, tapi dipanggil kedudukannya, ya ayyuhar rasul. Tapi kepada nabi-nabi yang lain, misalnya Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairihim, disebutkan misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh, maka Allah langsung ya Nuh, ya Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, ya Musa, ya Yahya. Jadi Nabi Muhammad tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya langsung, sebagai bentuk bahwa ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Nabi. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 itu, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Wa hadza fi waqti inzali wa hadza fi waqti inzalil wahyi. Ini ketika turun wahyu. Jadi amma waqtul mukafahati faqala ta'ala li nabiyina lailatal mi'raj ya Muhammad sal tu'tahu. Jadi, semua ayat yang berkaitan dengan Nabi, perintah kepada Nabi, sebutannya Nabi tidak disebut namanya, sebagai bentuk penghormatan kemuliaan Nabi Muhammad. Inilah termasuk dasar inilah yang para ulama itu, bagaimana kalau kita bersolawat nyebut nama Nabi langsung atau dikasih ditambah kata Sayyidina. Maka para ulama lebih utama menggunakan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alasannya satu tadi, karena memang di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang tujuannya hitopnya ke Nabi Muhammad selalu manggil namanya langsung, nyebutnya tidak langsung nama Nabi. Kita saja nih Bapak Ibu semuanya kan, kalau nyebut orang penghormatan kan pasti nyebut bapak, ibu gitu. Menyebut Pak Haji Syarifuddin kan mungkin Syarifuddin gitu kan. Kalau nyebutnya langsung, bentuk kita tidak hormat, kurang adab. Sehingga para ulama pun memberikan, yang ahli adab lebih utama jadi menggunakan, kalau nyebut nama Nabi menggunakan kata Sayyidina. Dalilnya banyak, nanti dalilnya banyak. Bukan ini kata Sayyidina, bukan tidak ada dalil, justru perintahnya banyak, dalilnya banyak. Salah satunya diantara petunjuknya dari Al-Quran ini. Kemudian ada, tapi ada Bapak Ibu semuanya segolongan kelompok Islam yang nggak boleh sholawat itu ya harus sesuai redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu redaksi memang. Nah, alasannya para ulama dulu ketika hadis ini ada,
ceritanya Nabi dimintain contoh. Wahai Rasul, bagaimana kita tahu bagaimana cara bersalam, bagaimana cara bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Ya Nabi ngasih contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Redaksinya kan seperti itu. Kenapa ditambahin kata Sayyidina? Kenapa Nabi mengucapkannya seperti itu? Karena Nabi adalah sosok yang tawadhu. Kita semuanya tahu Nabi adalah orang yang sangat tawadhu. Enggak mungkin dong Nabi ngasih tahu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawatlah dengan kata Sayyidina. Itu alasannya para ulama kenapa redaksinya itu. Ya sebagaimana kita Bapak Ibu semuanya, kita saja kadang malu gitu menyebutkan sebagai bentuk tawadhu dengan menyebutkan embel-embelnya, pangkatnya, doktor misalnya, jenderal misalnya. Mohon maaf ini Pak Haris misalnya, kalau berkenalan dengan kita, Bapak namanya siapa? Namanya saya Haris. Itu mungkin. Saya Jenderal Haris misalnya. Kan nggak mungkin. Ya, sebagai bentuk orang yang tawadhu pasti nyebutnya panggil saya Haris. Ini kenapa sholawat dalam sholawat itu redaksi sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi oleh para ulama ditambah Allahumma kata Sayyidina. Ini sebagai bentuk bahwa itu adalah kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Wa amma waktul mukafa'ah, ada memang Allah Subhanahu wa taala memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya langsung saat Mi'raj. Saat sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad saat Mi'raj. Ini adalah bentuk panggilan orang yang sangat dekat. Maka panggilannya ya Muhammad sal tu'tahu, wahai Muhammad mintalah nanti aku akan beri. Ketika ada dua orang yang sangat dekat, tentu memanggilnya ya dengan namanya langsung. Tapi begitu Allah ngasih wahyu, tidak pernah nyebut nama Nabi langsung. Ini yang pertama Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, wa ammal jismu fa idza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sairil anbiya. Dalam hal tubuh, jisim, bentuk tubuh ini Bapak Ibu semuanya, fa idza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, zatnya Rasul ini, apabila Nabi itu berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala fa ajabahu bi nafsihi, maka Allah taala mengabulkannya dengan wasilah diri Rasulullah sendiri. Walam yaf'al dzalika li sairil anbiya, dan seperti itu tidak dilakukan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadah ba'da an saqatat ila khaddihi nahwa dzalik. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengembalikan mata Qatadah ke tempat semula yang tadinya keluar dan menggelantung di pipinya. Jadi Nabi itu kalau doa Bapak Ibu semuanya, Allah kabulkan sesuai keinginan Nabi. Maka apa yang didoakan Nabi itu langsung mustajab. Apa yang diminta Nabi itu langsung. Beda dengan nabi-nabi yang lain, kadang permintaannya masih ditolak. Kalau Nabi Muhammad, kalau beliau berdoa, maka kan langsung. Beberapa kisah ke mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu, doanya Nabi itu langsung. Contohnya sahabat Qatadah ini. Ada sahabat Nabi yang disembuhkan matanya. Saat perang Badar, sahabat Qatadah ini kena panah gitu. Matanya, kena luka matanya ini, sampai matanya keluar dari bola matanya, keluar sampai ke pipinya. Nah ini beratnya jihad ini. Perang pertama kali, perang Badar, sahabat Qatadah matanya sampai keluar, sampai ke pipinya. Setelah perang itu mau dipotong oleh sahabat Nabi itu. Para sahabatnya gimana nih? Dikeluarin sekalian, dicopot sekalian. Setelah dimintakan Nabi Muhammad nasihatnya, oleh Nabi langsung dipegang Nabi, dimasukkan lagi. Balik sebagaimana semula, sampai Qatadah ini lupa mana yang sakit, kanan atau kiri, saking tidak ada bekasnya.
Ada sahabat Nabi yang lain juga seperti itu, sedang melatih kudanya, nginjek telur ular. Ular tadi nyembur, akhirnya nyemburkan bisa kena matanya, buta ini sahabat Nabi, sahabat Fudaik itu. Kemudian beliau tidak dibawa anaknya, sowan kepada Nabi Muhammad, datang, wahai Rasulullah, ini bapak saya kena bisa matanya jadi putih semua. Dipegang Nabi, didoakan, langsung sembuh. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah mengabulkan doanya dengan wasilah zatnya Nabi Muhammad sendiri atau sesuai kemampuan Nabi Muhammad. Ini kisah-kisah yang lain, Bapak Ibu semuanya, banyak sekali. Ada yang kekeringan, ketika ada satu daerah yang kekeringan, ada sahabat Nabi yang meminta hujan. Nabi cuma doa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Wahai Rasulullah, ini daerah saya udah kering, udah berbulan-bulan gak turun hujan, binatang-binatang pada mati, air gak ada, tanah-tanah pada retak. Tolong doakan, mintakan kepada Allah agar turun hujan. Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Yang tadinya tidak ada awan itu Bapak Ibu semua, langsung muncul awan hitam dan langsung turun hujannya, dan tidak berhenti selama berhari-hari, sampai orang-orang tadi datang lagi ke Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini enggak berhenti-berhenti doanya. Maka kemudian doanya Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doanya Pak Haji Mastur ini, kalau agar tidak turun hujan, agar hujannya pindah. Langsung itu Bapak Ibu semuanya, di kota Madinah langsung pindah itu, awan itu berpindah, tidak turun hujan lagi di daerah itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Doanya pawang hujan. Ini Bapak Ibu semuanya, bahwasanya doa Nabi Muhammad kemuliaannya adalah ketika Nabi berdoa, maka wasilahnya, Allah mengabulkan wasilahnya berdasarkan diri Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kita berdoa, maka jangan sampai lupa menyebut atau bersolawat, sebut nama Nabi, supaya doa kita dikabulkan. Di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya orang yang berdoa, maka doanya akan tergantung di antara langit dan bumi sebelum menyebut nama Nabi. Anna doa mauqufun baina sama'i wal ard. Jadi doa kita itu akan berhenti di antara langit dan bumi ini, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta nusalli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bersolawat. Maka kalau kita berdoa, baca solawat. Maka doa itu Bapak Ibu semuanya, tertibnya doa, pujilah Allah, baca alhamdulillah, kemudian baca sholawat, kemudian doakan orang tua, baru minta kita gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau doa, pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, minimal itu Bapak Ibu semuanya. Kita doa. Kalau imam-imam biasanya alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Menyebut asma Allah, memuji kepada Allah. Kemudian sholawat, supaya doa kita tidak berhenti. Bahkan Nabi cerita kisahnya Nabi Adam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, berdoa. Sebagian menyebutkan sampai 300 tahun tidak diterima doanya. Begitu menggunakan asma Nabi, Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Begitu menyebut nama Nabi Muhammad dalam doanya, maka baru doanya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Baru taubatnya Nabi Adam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taunya dari mana? Nama Nabi taunya dari mana? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat tiang arsy itu ada tulisan, ada catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama yang disandingkan di sisi nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammadur Rasul. Maka Nabi Adam pun berdoanya bersolawat. Allahumma Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Maka kita bisa berdoa dengan menggunakan asma Nabi tadi. Ini yang kedua Bapak Ibu semuanya. Satu, namanya Nabi mulia, dimuliakan namanya Nabi, bahkan tidak menyebutnya. Bahkan nama Muhammad sendiri itu Bapak Ibu semuanya, nama yang tidak bisa dijelekkan. Muhammad artinya terpuji. Sampai-sampai Abu Jahal itu bingung mau menjelekkan Nabi Muhammad ini siapa? Disebut mudhammam aja, yang jelek, yang tercela. Ketika orang-orang bertanya siapa mudhammam, siapa yang terjelek itu? Muhammad. Oh, yang terpuji. Nabi Muhammad itu namanya tidak bisa dijelekkan. Muhammad yang terpuji. Kemudian selain itu tadi diberikan kesempatan Allah SWT kalau berdoa Nabi Muhammad, justru Allah mengabulkan doanya melalui jisim Nabi, berwasilah dengan Nabi Muhammad sendiri atau sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa ammal ata fa'atahu bila su'alin. Qala ta'ala inna a'tainakal kautsar wa qala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam hal pemberian, maka pemberian Allah memberi Nabi Muhammad itu tanpa Nabi Muhammad minta. Nabi tidak meminta, Allah sudah kasih. Maka Nabi diberikan nikmat yang sangat besar. Inna a'tainakal kautsar, disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Nabi diberikan nikmat yang banyak, bahkan nikmat telaga Kautsar. Al-Kautsar bisa maksudnya nikmat yang banyak, juga diberikan nikmat telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad. Ini hanya diberikan kepada umatnya nanti, yang bisa meminum hanya umat Muhammad. Disebutkan di dalam surat Ad-Duha juga begitu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi jalan hidup Nabi, Bapak Ibu semuanya kita sudah tahu. Nabi Muhammad tadinya hidup, ayah ibunya wafat sejak beliau masih kecil. Jadi ayahnya sebelum beliau lahir, ibunya setelah beliau umur 6 tahun. Hidup di bawah naungan kakeknya, kemudian pindah kepada pamannya. Pamannya Nabi tadinya hidupnya miskin. Abu Thalib itu hidupnya miskin karena Nabi bekerja. Tapi hanya dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad sudah menjadi orang yang sangat sukses, yang sangat kaya raya, Bapak Ibu semuanya. Allah berikan Nabi Muhammad tanpa beliau meminta. Sampai punya istri pun istri yang sangat kaya. 2/3 kota Mekah ibaratnya miliknya Nabi, miliknya Khadijah. Saking kayanya Khadijah konglomerat. Maka Nabi diberikan sesuatu yang beliau tidak minta pun Allah sudah beri. Ini kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa ammal khata'u fa dzikrul afwa qabla dzambihi haitsu qala afallahu anka. Ai ma waqa'a minka min tarakil afdal wal aula. Dalam hal kesalahan, Allah Subhanahu wa taala memberi maaf kepada Nabi Muhammad sebelum adanya dosa. Sebelum Nabi berdosa, Allah sudah ampuni dosanya. Bukan berarti ini maksudnya wa amal khata'u fa dzikrul afa qabla dzambihi haitsu qala afallahu anka ma waqa'a minka min tarkil afdal. Sebelum Nabi salah, sebelum Nabi berdosa, Allah sudah ampuni kesalahannya. Tapi di sini disebutkan bahwasanya dosa di sini maksudnya adalah sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi meninggalkan keutamaan atau sesuatu yang lebih utama. Sebagaimana ini, afallahu anka,
Jadi Allah memaafkan kesalahan Nabi, tapi Allah tegur. Jadi ketika perintah datang, perintah perang, ada orang-orang munafik ini meminta kepada Nabi, nyari-nyari alasan agar tidak ikut perang. Nah, ini oleh Nabi Muhammad akhirnya permintaannya dikabulkan. Ya sudah, kamu nggak ikut perang nggak apa-apa. Nah, ini kesalahan, bukan perbuatan dosa, tapi berdasarkan karena permintaan dari orang-orang munafik tadi, Nabi keputusannya ya udah kamu nggak usah perang, nggak usah ikut perang. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, afallahu an kalimat. Nabi meninggalkan keutamaan atau sesuatu yang lebih utama, karena perintahnya kan disuruh perang. Tapi kenapa Nabi ngasih permintaan dari orang-orang munafik justru dikabulkan, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah sudah maafkan. Ini jamaah sekalian, Nabi Muhammad diampuni sebelum beliau berbuat kesalahan. Dan yang kelima, wa ammar ridha falam yuraddu alaihi fidyatuhu wala sadaqatuhu wala nafaqatuhu kama radha ala sairil anbiya. Dalam hal ridha, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak fidyahnya Nabi, sedekahnya Nabi, dan nafkahnya Nabi. Kama radha ala sairil anbiya, sebagaimana pernah menolak pada nabi-nabi yang lain. Jadi sedekahnya Nabi, fidyahnya Nabi, nafkahnya Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha an ummatihi wa kafara an ummatihi bisababil jima'i fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad pernah melaksanakan kurban untuk umatnya. Jadi karena ibadahnya Nabi ini tidak pernah ditolak oleh Allah SWT, Nabi itu sudah pernah berkorban untuk umatnya. Jadi kita, Bapak Ibu semuanya, sudah pernah dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Maka apabila kita tidak punya kemampuan dalam hidupnya, ada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan untuk berkorban, kelak kalau kita umat Muhammad sudah mendapatkan pahala berkorban. Karena Nabi sudah pernah mengorbankan kita. Nah, ini Bapak Ibu semua, enak kan? Nabi, karena ibadahnya Nabi itu tidak pernah ditolak, sedekahnya Nabi tidak pernah ditolak. Jadi ini kabar gembira bagi orang-orang yang tidak berkemampuan untuk berkorban. Nabi sudah pernah mengorbankan kita. Tapi kalau punya kemampuan harus berkorban. Ini Bapak Ibu semuanya, karena Nabi ancam itu. Kalau yang punya uang, punya keluasan rezeki, tidak mau berkorban, ya bukan umatku, jangan dekat-dekat masjid, kan gitu perintahnya Nabi. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, jangan khawatir, Rasulullah sudah pernah mengorbankan kita. Nah, Rasulullah pernah berkorban untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad kurban. Bahkan di dalam sejarah Nabi itu dihitungnya sudah setiap tahun berkorban. Kenapa? Karena sebelum beliau wafat, Nabi kurban 100 ekor unta. 63-nya disembelih sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali itu. Artinya apa? Selama 63 tahun berarti Nabi sudah pernah berkorban untuk umurnya, melebihi. Wa kafara an ummati bisababil jima', dan Nabi juga pernah membayar kifarat umatnya sebab jima' di bulan Ramadan. Nah, ini kisahnya familiar Bapak Ibu semuanya. Ini ada orang bulan puasa nggak sanggup menahan nafsunya, siang-siang menggauli istrinya. Kan ceritanya begitu Bapak Ibu semuanya. Siang-siang menggauli istrinya. Karena orang-orang yang berhubungan seksual di bulan Ramadan siang hari, ini ada hukumannya, ada kifarahnya. Dosa besar, kifaratnya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Karena ini yang lapor, wahai Rasulullah, jangankan 2 bulan, ini sebulan saja, ini aja kelantur bisa ngelanggar, nggak tahan menahan nafsu, akhirnya berhubungan dengan istrinya. Kalau begitu sedekah. Saya adalah orang yang miskin, nggak punya apa-apa, nggak ada yang disedekain. Maka akhirnya oleh Rasulullah, ya sudah, Rasulullah bayar kafaranya diberikan kepada orang ini. Nah,
Ini artinya bahwasanya sedekah Rasulullah, fidyahnya yang dibayarkan Nabi itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Satu, namanya Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, jisimnya Nabi, tubuhnya Nabi, kemuliaannya Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberian, kesalahan Nabi sudah diampuni. Kemudian ridha, Allah sudah ridha kepada Nabi Muhammad dengan cara tidak pernah menolak amalnya. Ini Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa faham kemuliaan-kemuliaan ini, dan kita sebagai umatnya semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini kita gelorakan semangat cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan banyak bersolawat, dengan banyak melakukan atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan dengan cara yang tepat, tidak salah, gitu ya. Insya Allah kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan keberkahan dari 5 kemuliaan ini. Ini Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hal yang ibadah puasa. Di dalam berpuasa itu memang kita dilarang melanggar hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari waktu fajar sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ini itu puasa. Nah, kalau kita melanggar berarti artinya puasanya batal puasanya. Kalau batal puasanya syaratnya harus mengganti. Kalau kita batalnya karena tidak kuat atau karena makan atau minum, cukup mengganti dengan karena tidak kuat ya diganti dengan puasanya lah. Khusus batal yang disebabkan karena berhubungan seksual ini berat sanksinya. Tadi harus berpuasa berturut-turut 2 bulan atau membayar kifarat. Dulu kalau nggak salah Rasulullah membayar 10 sok kurma gitu. Lah bagaimana kalau sekarang ada orang, bagaimana kalau nanti cuma membayar gitu? Jadi harus urut Bapak sekalian, harus puasa. Bayarnya harus puasa selama dia kuat. Enggak boleh jadi urut. Cara maksanya harus urut. Baru kalau tidak kuat baru diganti dengan membayar kifarat tadi, memberi makan kepada fakir dan miskin. Nanti bagi orang-orang yang kaya bagaimana? Kalau dia nggak mau puasa, pokoknya melanggar itu, kemudian, nah ini ada sanksinya, dosa berat, dosa besar nanti jadi Bapak Ibu semuanya. Ini sengaja melakukan dosa besar. Jadi nggak boleh. Kalau ada orang yang melakukan dosanya dengan sengaja, pokoknya saya mau melanggar, itu kan sudah ada aturannya dan dilanggar, jatuhnya nanti ya dosa besar. Nah, gitu. Jadi tidak boleh ada pemahaman bagi kaum muslimin, wah kalau gitu mah saya kalau kifaratnya cuma bayar, ya cukup bayar saja. Nah, ringan bagi saya karena uang saya banyak. Kifaratnya harus urut, harus puasa. Kalau nggak kuat baru yang memberi makan tadi. Dan tidak boleh ada alasan bagi yang mampu punya harta yang banyak kemudian sengaja berbuat itu kemudian ia bayar kifaratnya. Ini namanya melawan syariat, merendahkan syariat. Jadi tidak boleh perbuatan ini, tidak boleh ada pemahaman yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Justru yang seperti ini malah nanti akan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena membangkang dengan kesombongan namanya. Melawan syariat dengan kesombongan. Ini dosanya justru berat. Ini Bapak sekalian ya. Jadi tidak boleh ada pemahaman yang seperti itu. Kalau ada kifarat-kifarat yang terkait dengan membayar, sama orang yang bersumpah, sumpah palsu, melanggar sumpahnya atau melanggar nadarnya, kadang kan disuruh puasa atau bersedekah memberi makan 10 orang miskin. Nanti ia langgar sumpahnya terus, ia bayar aja, ia langgar. Ini namanya meremehkan syariat. Jadi kalau orang bernadar, orang sumpah harus dijalankan sumpahnya. Wah mudah, udah saya puasa 3 hari, saya kasih makan aja fakir miskin. Ya, tidak boleh seperti itu sekalian. Artinya syariat yang sudah Allah tetapkan, Rasulullah ajarkan kepada kita, harus kita tegakkan, laksanakan
dengan ketawaduan, dengan kesungguhan, tidak boleh dilanggar dengan kesombongan. Kalaupun harus melanggar tadi, kita tidak mampu melakukannya memang karena kekurangan kita, karena ketidakmampuan kita. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Amin, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah isyraq, kita tutup bersama kegiatan ta'lim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman bagi kita semuanya, tambahan pemahaman, dan Allah berikan kemampuan kita untuk melaksanakannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Syukur-syukur bisa menyampaikan kepada yang lain, insyaallah. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.